Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan senantiasa pula kita berusaha untuk memahami, mendalami ilmu Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah untuk bisa menjadikan kita seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita mau tidak mau harus memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang ada di sekeliling kita, agar supaya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kejadian, setiap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada tanda bahwasanya Allah itu maujud, Allah itu ada, bahwasanya segala sesuatu itu tidak berdiri sendiri, akan tapi ada sebab dan akibatnya, dan pusat dari segala macam kehidupan ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Untuk itu kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir Al-Quranul Karim surat Al-A'raf. Kita sampai kepada ayat yang ke-156 pada kajian yang lalu. Pada ayat yang ke-155 dan 156 Allah mengabarkan kepada kita tentang kaumnya Nabi Musa setelah mendapatkan ujian yang bermacam-macam, ujian dari Allah yang sangat banyak, dan juga sudah diberi kenikmatan yang sangat banyak dengan senantiasa Allah mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan kaumnya Nabi Musa. Lalu pada ayat yang ke-155 Allah mengabarkan kepada kita semuanya tentang Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki di antara kaumnya untuk memohon ampun kepada Allah atas segala macam dosa yang dilakukan oleh mereka. Sebelum dilakukan permohonan taubat, Allah sudah menguji Nabi Musa beserta kaumnya dengan gempa bumi yang dahsyat, sehingga sampai mereka merasa sangat ketakutan. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah agar supaya diampuni atas seluruh dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa. Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Musa beserta kaumnya, mereka benar-benar menyesali apa yang sudah diperbuat
oleh sebagian daripada Bani Israel yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Pada ayat yang ke-156 Nabi Musa berdoa, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik." Pada 156. Jadikanlah kami kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, dan kami akan sangat-sangat mengharapkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengijabai doanya Nabi Musa dengan berfirman, "Qala ngadzabi usibu bihi man asya." Kata Allah, azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku, kata Allah, sangat luas, meliputi segala sesuatu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah itu mempunyai 100 juz bagian daripada rahmat. Yang satu bagian itu diturunkan ke dunia. Dengan rahmat yang satu bagian ini, bahkan kata Rasulullah, binatang buas itu menyayangi anak-anaknya dengannya. Itu karena rahmat dari Allah. Kita saling berkasih sayang antara suami istri, antara orang tua dan anak-anaknya, antara sesama teman sejawat atau yang lain kaum kerabat dan masyarakat pada umumnya. Kita saling berkasih sayang, saling menyayangi satu sama lain. Itu hanya satu bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla yang diturunkan Allah ke bumi. Dan Allah masih mempunyai 99 bagian dari rahmatnya yang disimpan oleh Allah, yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kelak di yaumul qiyamah, di hari akhirat. Makanya di sini Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak. Bahkan hanya dengan 1% saja dari rahmatku, kita sudah bisa melihat dampaknya di muka bumi. Ya, bagaimana hewan yang buas saja, binatang-binatang buas saja, mereka ora gelem mangan anak nggih eta. Itu kata Allah tabaraka wa taala. Lalu Allah melanjutkan, fasaktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah. Rahmat Allah akan kami berikan kepada orang-orang yang bertakwa dan mereka menunaikan zakat. Ya, kemarin sudah sering kami sampaikan. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa dalam awal-awal surat Baqarah sudah dijelaskan. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa ini orang-orang yang secara prinsipnya sudah menjalankan rukun iman dan rukun Islam secara sempurna. Itu baru bisa dinamakan orang-orang yang bertakwa. Gitu. Karena walaupun dia salat, walaupun dia zakat misalnya, dia tidak beriman dengan hari akhir, itu belum masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dia salat, dia puasa tapi tidak melakukan zakat, dia belum masuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi harus berkesinambungan antara rukun Islam dan rukun imannya. Ya. Apa-apa yang dilakukan dalam menjalankan syariat
Menjalankan rukun Islam yang 5 itu harus dilandasi dengan dasar keimanan. Ini ya, jangan sampai kita melaksanakan ibadah tanpa dasar keimanan. Hanya dengan melaksanakan ibadah dasarnya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah dan seterusnya. Akan tapi ada banyak orang yang mereka menjalankan ibadah tanpa ada keimanan. Ya, kadang mereka menjalankan ibadah melu-melu kadang seperti anak-anak. Mereka tidak memahami kenapa harus sholat, kenapa harus zakat. Kita semestinya tidak seperti itu. Kita sebagai orang yang dewasa yang sudah dibebani oleh Allah kewajiban untuk melakukan itu semuanya, harus difahami betul bahwasanya kita beribadah kepada Allah adalah di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan dasar keimanan yang mantap. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka beriman kepada ayat-ayat kami. Lalu kita akan lanjutkan 1-2 ayat lagi. Pada ayat yang ke-156 Allah menyebutkan bahwasanya rahmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan mereka beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada Al-Quran. Di sini Allah melanjutkan pada ayat yang ke-157. Allazina yattabi'una ar-rasul, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti Rasul. Rasul an-nabiy al-ummiyya, yaitu seorang nabi yang ummi. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Ini konteksnya ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu sedang bercerita terkait Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, ya, yang akan mendapatkan rahmat dari kaumnya Nabi Musa. Ini khususnya, akan tapi nanti sifatnya akan bersifat umum, berlaku untuk kita semuanya. Akan tapi konteksnya di sini Allah sedang membicarakan terkait Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa. Di antara mereka kaumnya Nabi Musa itu tidak semuanya tersesat, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mendapat petunjuk, ada juga yang tidak mendapat petunjuk di antara Bani Israel ini. Makanya di sini Allah memberikan ketentuan orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu orang-orang yang bertakwa di antara Bani Israel. Di antara disebutkan adalah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada ayat-ayat Allah. Di sini juga disebutkan, dilanjutkan oleh Allah, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, ya, yaitu mereka yang mereka mengikuti Rasul, seorang Rasul dan Nabi yang ummi, ya, Rasul sekaligus sebagai Nabi. Kalau Rasul itu pembawa risalah, Nabi itu sebagai pembawa berita. Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Itu. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang nabi sekaligus rasul. Kalau seorang rasul pasti dia seorang nabi, tapi kalau nabi belum tentu dia seorang rasul. Kadang-kadang nabi oleh Allah hanya dijadikan oleh Allah untuk segelintir orang. Gitu. Sedangkan Rasul biasanya oleh Allah diutus untuk sebuah kaum, ya, masing-masing kaum mereka mempunyai Rasul tersendiri. Kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sebagai seorang nabi dan rasul
bagi seluruh manusia. Di sini Allah mensifati nabiyal ummiyya, ya, seorang nabi yang ummi. Ummi artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis, tidak bisa membaca? Apakah karena Rasulullah bodoh? Bodoh no mboten kira-kira? Ya. Tidak bodoh. Ya, bahkan panjenengan bisa mengartikan ayat ini mudah. Ada orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi pinter ngeliat duit. Wonten apa mboten? Itu. Walaupun tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu tetapi dia pinter pada prinsipnya. Begitu juga ya, Rasulullah SAW diciptakan atau ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Hikmahnya sangat banyak. Kalau Rasulullah pinter baca, pinter nulis, nanti orang-orang kafir akan berkata, ke Rasulullah tanu pengarang, ya, macani kitab-kitab lalu menciptakan Al-Quran. Makanya di sini sebagai mukjizat, Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi bisa memberikan sebuah ayat Al-Quran yang sedemikian indah, sedemikian lengkap dan sedemikian detail. Ini, ya, maksudnya ummi itu buta huruf tapi bukan bodoh, tidak bodoh. Ya, Rasulullah orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia yang cerdas. Itu. Jadi dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa. Supaya apa? Agar supaya menghilangkan hujah dari manusia-manusia yang menentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan banyak di antara rasul itu mereka biasanya ada yang kebanyakan, sebagian besar adalah mereka memiliki kekurangan di masyarakat, ada kekurangan, termasuk Nabi Musa yang sudah kami sampaikan. Nabi Musa mempunyai kekurangan apa? Bicaranya tidak lancar atau gagap, cara wong Jawane, ya, menggagap ngomongnya tidak lancar. Itu. Nabi-nabi yang lain biasanya Allah mengutus di antara mereka, dari kaum mereka, orang yang lemah secara harta, tidak dipandang di masyarakat. Ya. Itu. Ini hikmah. Akan tetapi Rasulullah adalah orang yang terpandang di kalangan suku Quraisy. Orang yang sudah terkenal jujur, orang yang amanah, dan beliau pada saat itu adalah suaminya, siapa istrinya? Khadijah, seorang yang sudah kaya. Itu, seorang saudagar kaya beliau, sehingga di masyarakat Quraisy pada saat itu beliau adalah orang yang terpandang. Akan tapi ya, qadarullah, Allah menentukan bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini. Ya, secara umum seperti itu. Para rasul, para anbiya itu ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mempunyai kekurangan-kekurangan, sebagai ayat dari Allah menguji kaum tersebut apakah dia beriman kepada Allah atau tidak, atau mengimani para nabi dan rasul atau tidak. Kecuali Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, beliau di samping nabi dan rasul juga sebagai raja, ya, wis raja, presiden gampangannya zaman siki, sekaligus nabi dan rasul kepada Bani Israel pada saat itu. Yang lainnya selain daripada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kebanyakan adalah orang-orang yang lemah secara ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Itu. Kita lanjutkan. Alladzina yajidunahu maktuban, ya,
Tadi Nabi Rasul yang ummi tadi adalah yang sudah alladzi yajidunahu, mereka mendapatkannya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Bani Israel ini sebenarnya mereka sudah mendapatkan maktuban. Maktuban itu tertulis. Tertulis di mana? Ngindahum, di sisi mereka, fit Taurat wal Injil. Sudah tertulis di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Nabi Muhammad SAW ciri-cirinya, bahkan tahun mau diutus, daerah mau diutus, perawakannya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, semuanya sebenarnya sudah maktuban, sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Makanya kenapa begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Madinah banyak Yahudi, banyak Bani Israel. Kenapa kira-kira demikian? Karena mereka sebenarnya tahu bahwasanya nanti Rasul terakhir akan diutus oleh Rasulullah di negeri Madinah. Makanya banyak ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mendekat kepada Madinah, ke negeri Madinah, untuk menyaksikan lahirnya seorang nabi yang ummi, ya. Akan tetapi harapan mereka, orang Yahudi ini, mereka mengharapkan bahwasanya nabi terakhir ini dari Bani Israel janjane. Ternyata yang diutus oleh Allah adalah Bani Ismail. Itu bukan Bani Israel, keturunannya Ismail, bukan dari keturunannya Nabi Yakub. Ya, sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Nabi dua, ya, Ismail dan ya Ishak, ya. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini yang dinamakan Israel dan turunannya. Ini. Lalu disebutkan dalam Taurat dan Injil juga disebutkan ciri-cirinya. Ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka kepada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka kepada hal-hal yang mungkar. Wa yukhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka sing apik-apik, thayyibat, yang baik-baik. Wa yukharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk. Allah Azza wa Jalla ketika menghalalkan segala sesuatu, pasti itu baik bagi manusia, baik dunia dan akhirat, ya, baik dari segala macamnya. Dan ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti buruk bagi manusia, pasti itu, ya. Makanya di sini Allah menyampaikan wa yukhillu lahumut thayyibat wa yukharrimu 'alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk. Setiap yang diharamkan oleh Allah pasti khaba'is, pasti sesuatu yang buruk. Setiap yang dihalalkan oleh Allah pasti sesuatu yang baik. Ini yang harus kita imani. Itu. Tinggal sami'na wa ata'na. Allah, ini halal, boleh dikonsumsi, boleh dimakan, kita makan. Ini haram, tidak boleh dikonsumsi, ya sudah. Tidak usah kita makan, jangan diterjang. Ya. Jangan dicari-cari alasannya. Kadang seperti itu, ya. Allah mengharamkan darah. Kan darah sing mengalir, sing ora urih ngerus beku ya uli. Itu manusia kadang-kadang seperti itu, dicari-cari alasannya. Ketika Allah mengharamkan, ya, yang besar, yang sedikit juga haram. Ketika Allah mengharamkan darah, daging babi, semua, ya, yang terkait, yang masih ada hubungannya dengan daging babi, itu menjadi
haram. Itu. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya kayak contoh kemarin vaksin, jadi anak sing mengandung mengandung babi. Ya. Tapi kalau itu terpaksa, tidak ada cara yang lain, itu tidak apa-apa. Itu. Terus sekali lagi, ya ketika Allah menghalalkan segala sesuatu, pasti itu baik akibatnya bagi manusia. Ketika Allah mengharamkan segala sesuatu, pasti buruk bagi manusia. Segala macam. Kita hanya tinggal meyakini apa-apa yang diperintah Allah Azza wa Jalla itu berarti berakibat baik bagi kita semuanya. Ya berpuasa contoh, yang orang puasa jere kadang orang madang ya tekan awan we kemelikik nggih. Tapi qadarullah ketika berpuasa panjenengan yang punya penyakit mah biasanya aman-aman mawon. Gini betul? Biasanya seperti itu. Kalau dalam keadaan tidak bulan puasa, ada orang yang tidak sarapan pagi misalnya, itu akhirnya meriang. Itu. Akan tapi ketika bulan puasa, ketika niat berpuasa, subhanallah, ya lancar-lancar saja, tidak masalah. Ini contoh mudah. Apalagi ciri-ciri yang maktuban, yang tertulis di Taurat dan Injil. Ya, yang pertama tadi menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Wa yadzamunganhum israhum wa aglalallati kanat ngalaihim, dan melepaskan rantai-rantai dan belenggu. Ya, isra itu rantai, aghlalan itu adalah belenggu-belenggu, allati kanat alaihim. Ya, apa orang Yahudi itu dibelenggu dan dirantai, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya dalam beragama mereka banyak banyak beban-beban syariat yang dirasa sangat berat. Sebabnya apa? Karena mereka sendiri sebenarnya dahulu, ya. Kenapa Allah memberikan beban syariat yang berat? Ya ketika di dalam awal surat Al-Baqarah sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Allah memberikan syariat barang siapa yang karena sebab Bani Israel menjadikan anak sapi sebagai sembahan, maka syarat taubatnya adalah harus membunuh diri mereka sendiri, diantaranya itu syarat taubatnya. Akan tapi Allah menghidupkan kembali. Itu salah satu diantara yang dimaksud israhum ba'aghlala, ya, rantai dan belenggu yang membelenggu mereka. Termasuk juga pengharaman yang disebabkan oleh kelakuan Bani Israel ini. Ya, daging sapi, diantara daging sapi ada yang diharamkan oleh Bani Israel. Ya, antara daging-daging yang menempel pada tulang dan juga lemak-lemak yang ada di dalamnya itu semuanya diharamkan untuk Bani Israel pada saat itu. Ya, padahal itu semuanya disebabkan karena kedurhakaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dalam syariat-syariat yang lain. Ya. Termasuk di dalamnya menurut Ibnu Katsir ini, pada saat Bani Israel ini melakukan bermacam-macam doa, mereka dikenai dengan semacam pajak, ya, pajak yang sangat-sangat memberatkan. Makanya di sini disebutkan oleh Allah dalam Taurat bahwasanya di antara ciri-ciri Rasul yang terakhir ini adalah untuk melepaskan itu semuanya, membebaskan pajak, membebaskan segala macam yang diharamkan kepada Bani Israel, atau mungkin mengurangi beban-beban syariat yang dibebankan kepada mereka, itu diantaranya. Lalu Allah melanjutkan, falladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhum, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya,
wattaba'un nur, dan mengikuti nur. Nur di sini adalah yang dimaksud adalah mengikuti Al-Qur'an, ya, orang-orang yang diberi Taurat dan Injil, ya, yang mereka sudah membaca Taurat dan Injil. Sebenarnya mereka di dalamnya sudah mengetahui ciri-ciri Rasulullah dengan sangat detail. Ya, makanya di sini Allah memberikan kriteria falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman dengannya, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan mereka dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti an-nur yang diturunkan bersamanya. Maksudnya an-nur di sini adalah Al-Qur'an yang diturunkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti Al-Qur'an maksudnya di sini. Ya. Kalau di antara Bani Israel kok seperti itu, kata Allah, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Bani Israel, Nasrani, mereka dahulu ya tidak disebut beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Mereka semuanya adalah kaum muslimin. Ketika mereka menjalankan syariat sesuai dengan ajaran Nabi Musa maupun Nabi Isa, mereka sama nasibnya seperti kita. Akan tetapi ketika orang Yahudi dan orang Nasrani hidup setelah Rasulullah diutus, mereka harus meninggalkan agama mereka, harus masuk Islam. Itu harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti syariat agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syariat-syariat terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Makanya di sini Allah memberi gambaran orang-orang yang mengikuti, beriman, menolong, ya, memuliakan dan mengikuti Al-Qur'an, itu mereka orang-orang yang beruntung. Kalau mereka tidak mengikuti Al-Qur'an, berarti mereka tidak akan beruntung. Artinya mereka tidak akan masuk surga. Lalu di ayat berikutnya Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "ya ayuhan nas," makanya perintah kepada Rasulullah Muhammad. Hai Muhammad, katakanlah, ya ayuhan nas, hai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku ini adalah rasul bagi kamu semuanya, orang seluruh dunia. Ya, tidak hanya untuk orang Arab tok. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul bagi seluruh manusia. Wa ayuhan nas, ya, hai manusia, yang diseru adalah manusia. Manusia itu siapa saja yang mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenai beban untuk mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mendengar, kalau yang tidak mendengar tidak diberi beban taklif. Ya. Itu. Nasibnya bagaimana besok di hari kiamat orang-orang yang belum mendengar seruan Rasulullah? Ya terserah Allah ya. Itu. Kira-kira memang ada ya, mungkin ada saja mungkin ya, orang-orang yang berada di daerah pedalaman yang tidak pernah bergaul dengan orang luar, mereka mungkin tidak mengerti, ya, tidak mengerti bagaimana sholat, bagaimana puasa, tidak bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Orang-orang seperti itu sudah barang tentu tidak akan masuk surga dan juga tidak akan masuk neraka. Ya, kalau dimasuk neraka ya mungkin zalim ya, tidak adil karena mereka tidak memahami, tidak mengetahui. Itu. Makanya
bagi orang-orang yang sudah mendengar seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai Rasulullah diutus sampai nanti hari kiamat, mereka yang mau beriman itulah yang beruntung, yang tidak beriman mereka akan rugi di yaumul kiamah nanti. Ya, makanya Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi rasul kepada semua manusia. Ya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yaitu dari perintah dari zat yang baginya seluruh kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah. Dialah Allah yang yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini harus panjenengan pahami, ya. Huwa yuhyi wa yumit, yang menyembuhkan, yang memberikan penyakit, yang mematikan, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai panjenengan punya keyakinan yang berbeda. Kematine gara-gara eta. Ini kadang-kadang kepercayaan orang-orang berbeda-beda nih. Ya, wong ketabrak mobil, mati kecelakaan biasa. Ki matine dengan sebab jere duwe ingon-ingon, jaluk, banten dan sebagainya. Ya. Ini semuanya adalah akidah-akidah yang tidak ada landasannya. Ya, orang yang mati, misalnya dulu kan pernah ada cerita ngerwong nyupang kiye ngermati ditahan apa nggih? Dulu ceritanya nyawanya ditahan oleh perewangan ya, dicekel. Apa emang berpunya kekuasaan seperti itu? Lah, tidak. Semuanya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Semua manusia tidak terkecuali. Hanya saja orang-orang kafir ketika mati, termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, sudah barang tentu akan mengalami nasib yang sangat menakutkan. Bahkan akan dilempar dari langit, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, apalagi mati dalam keadaan musyrik, ini ya akan dilempar oleh Allah. Tapi harus ingat bahwasanya Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Harus kita akidai, harus kita yakini. Jangan sampai panjenengan punya keyakinan yang lain. Guys, mari dari penyakit berkat ya, berkat apa saja. Itu karena semuanya pada hakikatnya itu membuat tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Kita harus mempunyai akidah yang kuat. Fa'aminu billahi wa rasulihi, dan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Rasul seorang nabi yang ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Seorang nabi yang ummi, yaitu nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu, maka ikutilah Rasul tersebut, seorang nabi yang ummi tadi. La'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Sekali lagi ini konteksnya, pembicaraannya untuk Bani Israel. Akan tapi ini berlaku untuk kita semuanya. Ya, kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Taala. Sedikit
akan kami sampaikan beberapa hadis dari Rasulullah terkait dengan Bani Israel, ya Yahudi. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, Ismail menceritakan kepada kami dari Jurairi, dari Abu Sakar al-Ukali, dari seorang Badui. Dia berkata, aku pernah membawa kambing perahan ke Madinah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai menjualnya, aku katakan, akan aku temui orang ini, lalu aku mendengar petuah darinya. Kemudian beliau bertemu denganku, sedang beliau berada di antara Abu Bakar dan Umar. Mereka semuanya berjalan, lalu aku mengikuti mereka sehingga melewati seorang dari kaum Yahudi yang sedang membuka Taurat. Abu Bakar, Umar, dan Nabi SAW itu berjalan melewati seorang Yahudi yang sedang membaca Taurat. Padahal di Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah bahwa di Taurat itu akan ada ciri-ciri seorang Rasul, ya, termasuk ciri fisiknya dan sebagainya. Makanya Rasulullah ngetes orang Yahudi tersebut. Cara wong cikadune, kau maca Taurat, nengkono na ciri-ciri na anyong apa ora disebutkan. Itu begitu kira-kira. Konteksnya adalah seperti itu, ya. Ia membacanya untuk menghibur dirinya karena putranya yang paling bagus dan paling tampan akan meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW bertanya, aku bertanya kepadamu, demi zat yang menurunkan Taurat, apakah kau mendapatkan dalam kitabmu ini sifat dan tempat kemunculanku? Ya, Allah Muhammad SAW, Nabi kita, sudah tahu bahwasanya di Taurat itu sudah disebutkan oleh Allah tempat kemunculannya di mana, sifatnya seperti apa, orangnya seperti disebutkan. Orang Yahudi ditanya oleh Rasulullah terkait kemunculan Rasulullah, ya. Tapi ia menjawab dengan memberi isyarat gelengan kepala, ya, yang berarti tidak. Ini orang Yahudi, padahal dia bisa membaca, memahami, tapi ditanya di hadapan Rasulullah, jawabannya gede-gede. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengakui. Orang pengen, ya. Di antara Bani Israel, orang Yahudi ini, mereka kepenginnya sing dadi Rasulullah adalah orang Yahudi. Dia tahu sebenarnya ciri-cirinya di mana, bagaimana itu. Akan tapi dia tidak mengimani. Akan tapi apa yang terjadi? Tetapi putranya yang akan mati berkata, demi yang menurunkan Taurat, sesungguhnya kami mendapati dalam kitab kami sifat dan tempat kemunculanmu, dan sesungguhnya aku bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan anaknya yang sakit, bapaknya Taurat mengakui, tapi anaknya mengakui, sama-sama membaca Taurat. Makanya di akhir riwayat bahwasanya Rasulullah bersabda, hindarkan orang-orang Yahudi ini dari saudaramu. Setelah itu beliau mengkafari dan mensolatinya karena dia termasuk seorang Muslim, ya, orang Yahudi. Ini cerita kisah di awal-awal Rasulullah memberikan dakwah kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tahu, mereka membaca Taurat sama seperti kita membaca Al-Quran. Orang-orang yang rajin membaca Taurat sudah barang tentu dia mengenal Nabi Muhammad. Sangat-sangat jelas dalam Al-Baqarah, alladzina yatluna al-kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ya. Orang-orang yang diberikan kitab ini, mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu. Kalau orang yang rajin membaca Taurat pasti mengenal ciri-ciri fisik Rasulullah, perangkainya, di mana akan munculkan, apa tanda-tandanya, ini semuanya tertulis di dalam Taurat. Sehingga kalau ada orang seperti itu pasti langsung, oh ini yang dikabarkan di dalam Taurat. Itu. Makanya disebutkan oleh Allah bahwa orang-orang yang mendalami Taurat, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sebagaimana seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda,
jika kalian mendengar hadis dariku, sedang hati kalian dapat mengenalnya, perasaan dan kulit kalian pun dapat menerimanya, dan kalian memandang bahwa ia itu sangat dekat dengan kalian, maka aku adalah orang yang paling pertama dekat dengannya daripada kalian. Dan jika kalian mendengar sebuah hadis dariku, sedang hati kalian menolaknya, serta perasaan dan kulit kalian pun menjauhinya, dan kalian memandang bahwa ia itu sangat jauh dari kalian, maka aku adalah orang yang paling jauh daripada kalian. Ini kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti adalah sebuah kebaikan, pasti akan bisa ketemu dengan pemahaman akal kita. Tidak mungkin itu bertolak belakang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus, bersih dari kesyirikan dan penuh dengan kemudahan. Ya, pada ayat yang 155 tadi disebutkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang membelenggu mereka, membelenggu pengikut syariat agama Allah. Sementara di Islam semuanya dipermudah. Paham gak? Itu dipermudah zaman kita, alhamdulillah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, basyira wala tunaffira wa yassira wala tungassira wa tatawa'a wala takhtalifa. Ini sebuah kalimat yang harus kita jadikan pegangan selalu. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah berita gembira, janganlah kalian membuat orang lari. Itu sampaikan dengan penuh hikmah, ya. Jangan dengan cara-cara yang membuat orang jauh dari kebenaran, ya. Kebenaran disampaikan dengan hikmah. Kalau dengan hikmah, dengan cara-cara yang tepat, orang dapat menerimanya. Akan tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak tepat, orang menerima malah melayu. Itu seperti itu. Ya. Lalu yassira wala tu'assira, ya. Permudah, jangan dipersulit. Ya, agama terkait perkara agama ini mudah, ya. Tapi bukan berarti boleh bermudah-mudahan, itu berbeda lagi. Ya, permudah, jangan dipersulit. Itu banyak sekali contoh ketika dalam perjalanan kita dipermudah oleh Allah. Salat zuhur asar cukup 2 rakaat, semuanya dipermudah oleh Allah. Kenapa harus dipersulit? Ketika sakit, ketika sedang ada halangan boleh tidak berpuasa. Itu contoh, ya, hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir, wa tatawwa wa la takhtalifa, ya. Saling bersepakat, jangan senang berselisih. Ini pesan Rasulullah, tapi kita senantiasa berselisih. Beda-beda. Ya, itu karena apa? Karena tidak tidak banyak mengamalkan ajaran Rasulullah. Ya, permudah, jangan dipersulit. Bersepakat. Ya, ketika ada perbedaan, sebisa mungkin dicari jalan tengah. Ajar senengnya lah, nyoma senengnya beda. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Jera apa? Perbedaannya perbedaan. Laknat berbeda. Tidak mungkin perbedaan itu menjadi rahmat. Oke? Sampai di sini dulu kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan menjadikan kita Muslim yang lebih memahami ayat Allah sehingga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.